Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bu Dewi selaku dosen pendamping mata kuliah pengantar pajakan, dan Bapak dan mahasiswa dan mahasiswi semuanya, saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Dalam mata kuliah ini nanti kita akan masuk ke pertemuan ke-11, yaitu tentang pengantar perpajakan ya. Langsung saya share materinya. Baik, ya sudah tampil ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam mata kuliah hari ini. Kita berdoa dimulai. Saya Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa barik wasallam ajmain. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah pengantar perpajakan. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang PPh pasal 26. Apa itu tentang pengertian pajak penghasilan 2026, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak ya dari luar negeri, dari Indonesia, selain bentuk usaha tetap yang ada di Indonesia. Dia artinya yang bekerja ya di luar negeri tapi berasal dari Indonesia, dia termasuk warga negara Indonesia tapi dia bekerja di luar negeri ya. Nah, hal yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau individu yang tinggal di Indonesia dan tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau namanya 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Ya, dia dianggap sebagai warga negara Indonesia apabila dia telah bertempat tinggal di Indonesia ya lebih dari 12 bulan. Tapi kalau dia tidak bertempat tinggal di Indonesia kurang lebih dari 12 bulan, maka dia tidak dihitung sebagai warga negara Indonesia. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia ya, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia yang tidak melalui atau menjalankan usahanya melalui usaha bentuk usaha tetap ya. Nah,
Semua badan usaha yang melakukan kegiatan pembayaran gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri itu diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan PPh pasal 26 ya, atas kegiatan transaksi tersebut. Nah, jadi semuanya akan dipotong ya atas kegiatan PPh pasal 26. Ya. Di sini ada contoh, misalnya wajib pajak bekerja di sebuah lembaga ya, atau kantor atau PT ya, yang bergerak di jasa konstruksi ya misalnya. Terus wajib pajak atau karyawan tersebut mempunyai namanya dividen ya, atau mempunyai bunga, atau dia mempunyai kegiatan jasa di luar usaha ya. Maka nanti wajib pajak ya dari luar negeri itu diwajibkan memotong pajak penghasilan PPh pasal 26 ya. Contohnya seperti itu ya. Tapi dikhususkan untuk yang dia notabene-nya wajib pajak luar negeri, artinya dia tidak bertempat tinggal di Indonesia. Itu contohnya dia bekerja di PT atau lembaga atau jasa konstruksi ya, yang bergerak di jasa tersebut, tapi dia sebagai warga negara di luar negeri yang tidak bertempat tinggal di Indonesia ya. Tapi dia bekerja di sebuah PT lembaga ya, jasa konstruksi misalnya, maka dia diwajibkan untuk memotong PPh pasal 26. Objek tarif PPh pasal 26 itu contohnya seperti apa? Yang pertama ada dividen, yang kedua ada bunga yang termasuk premium, diskonto, dan imbalan yang sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Terus adanya premium yang terjadi apabila surat obligasi dijual dengan nilai nominalnya. Terus ada royalti, ada sewa, dan penghasilan lainnya yang sehubungan dengan penggunaan harta. Terus selanjutnya ada imbalan yang sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Nah, selanjutnya ada hadiah dan penghargaan. Terus adanya pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Terus ada premi swap, selisih antara harga mata kuliah yang menjadi lebih mahal untuk yang dibeli, transaksi lindung nilai lainnya. Terus selanjutnya ada keuntungan karena pembebasan utang. Terus ada PPh pasal 26 ini itu dikalikan dari 20% ya, terus dikalikan dari namanya penghasilan bruto ya. Jadi kita kalikan dulu penghasilan dari wajib pajak, penghasilan brutonya berapa, dikalikan 20% yang dilaporkan, yang dibayarkan kepada negara. Nah, contoh suatu badan subjek pajak dalam negeri mempunyai royalti sebesar 100 juta rupiah. Kepada wajib pajak luar negeri, subjek pajaknya dalam negeri tersebut berkewajiban untuk memotong wajib pajak penghasilan sebesar 20%. Nah, dari 100 juta ya, itu adalah sebuah omset ya, atau namanya penghasilan royaltinya. Seorang atlet dari luar negeri yang ikut dengan mengambil bagian dalam perlombaan lari ya, lari maraton di Indonesia, kemudian merebut hadiah uang ya, dengan hadiah tersebut dikenai pemotongan pajak
ya, itu sebesar sampai 20%. Maka ada potongannya sendiri ya. Dari pajak penghasilannya dikalikan 20%. Jadi objek pajak dari tarif PP pasal 26 ya, dari tarif 20% dari perkiraan penghasilan neto atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2, yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain BOT di Indonesia. Terus adanya premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Terus adanya penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3C. Jadi PPh pasal 26 ini dikalikan dari penghasilan neto atau penghasilan bruto yang dikalikan dengan 20%. Jadi perkiraan penghasilan netonya itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Objek tarif pajak penghasilan kena pajak itu sesudah dikurangi dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Nah, dari dalam PP pasal 26 PKT penghasilan kena pajak dalam badan usaha tetap itu dikurangi dengan pajak penghasilan terutang ya. Itu dikalikan dengan 20% dari tarif PP pasal 26. Ini ada contoh perhitungan PPh pasal 26 ya. Contoh PKP penghasilan kena pajak dari badan usaha tetap di Indonesia tahun 2009. Dia menghasilkan sampai 17 miliar ya. Sampai 17 miliar 500 juta ya. Dengan pajak penghasilannya itu dari 28% dikalikan jumlah PKP-nya di 17 miliar 500 juta ini dikalikan 28%, maka dia menjadi 4 miliar 900 juta ya. Itu dikurangi maka muncullah PKP setelah pajak ya. PKP setelah pajak itu memunculkan sebesar 12 miliar 600 juta. Nah, terus di sini dengan adanya PPh pasal 26 terutang yaitu 20% dikalikan 12 miliar 600 juta menjadi 2 miliar 520 juta. Apabila penghasilan setelah pajak sebesar 12 miliar 600 juta ini ditambahkan kembali di Indonesia sesuai dengan atau berdasarkan peraturan Menteri ya Keuangan atas penghasilan tersebut, maka tidak adanya dipotong pajak. Selanjutnya, syarat penanaman kembali itu dilakukan dalam bentuk pernyataan modal pada perusahaan yang didirikan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Ya, terus selanjutnya adanya penanaman kembali itu dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya adalah tahun pajak berikutnya ya. Terus selanjutnya tidak mengalihkan penanaman kembali ya, sekurang-kurangnya jangka waktunya adalah 2 tahun.
sesudah perusahaan di tempat penanaman dilakukan berproduksi komersil. Ya. Nah, baik, selanjutnya sifat pemotongan. Nah, pemotongan pajak atas wajib pajak luar negeri yang bersifat final itu kecuali pemotongan atas penghasilan sebagaimana yang dimaksud ya dalam pasal 5 ayat 1 huruf B dan C. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenisnya dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan yang efektif ya antara bentuk usaha tetap dengan harta kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksudnya. Selanjutnya adanya sifat pemotongan. Jadi pemotongan atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak pribadi dan badan luar negeri yang berubah menjadi status menjadi wajib pajak dalam negeri ya dalam bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap dan kedudukan manajemen cabangnya itu ada kantor perwakilan, gedung kantor ya, gedung ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan, pengendalian sumber daya alam dan wilayah kerja, pertambangan minyak dan gas bumi. PT Abadi memiliki perwakilan di luar negeri yang tidak mengasuransikan bangunan bertingkat ke PT EGY ya, yang merupakan perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi pada tahun 2020 sebesar 2 miliar ya. Hitunglah PBH 26 dari PT Abadi tahun 2020. Nah, perhitungan PBH pasal 26 adalah yaitu perkiraan penghasilan itu 50% dikalikan dari 2 miliar ya di sini ya. Sama dengan adalah 1 miliar. Di PBH pasal 26-nya adalah 20% dikalikan 1 miliar adalah 200 juta. Tom adalah karyawan asing perusahaan PT Sinar Consulting ya, tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Nah, Tom sudah beristri dan memiliki seorang anak. Jadi pada bulan April 2020 Tom itu memperoleh gaji sebesar sampai $10.000 dalam sebulan. Di kursnya itu berlaku 10.500 ya per $1. Jadi hitunglah pasal 26-nya. Nah, jadi kalau dalam rupiah kan, jadi $10.000 ya dikalikan dengan 10.500 maka menjadi 105 juta. Nah, PBH pasal 26 sama dengan 20% dikalikan 105 juta menjadi 21 juta. Jadi PBH pasal 26 atas gaji Tom pada bulan April 2020 adalah 21 juta. Nah, dari mana? Dari penghasilan Tom ya itu adalah 105 juta ya. Dikalikan 20% ini maka menjadi 21%. Jadi 21 juta ya, maka dia
Tuan Tom ini membayar sebesar 21 juta. Sistem tarif ya, mewujudkan tujuan pajak yaitu mencapai keadilan dan pemungutannya. Nah, kebijakan tarif pajak ya terkait dengan fungsi pajak, ada fungsi budgeter dan fungsi mengatur. Jadi selalu ditetapkan dalam satu jumlah atau suatu persentase tertentu ya. Nah, tarif yang perlu kita ketahui yaitu ada tarif tetap, profesional, tarif progresif, dan tarif degresif. Nah, tarif tetap itu apabila dia besarnya yang merupakan jumlah tetap ya, walaupun jumlah yang dijadikan itu pengenanya berubah-ubah. Misalnya dasar pengenaan pajaknya itu sampai 5 juta, maka tarifnya dia tetap Rp1.000. Atau dasar pengenaannya pajaknya 10 juta, dia tetap tarifnya adalah Rp1.000 ya. Terus di sini misalnya dasar pengenaan pajaknya adalah 15 juta, maka dia terkena tarif pajaknya Rp1.000. Artinya dia tarifnya itu tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya itu berbeda-beda. Nah, kalau tarif profesional itu tarifnya dalam bentuk persentase. Artinya dia tetap tidak berubah-ubah, tetapi jika jumlah yang menjadi dasar pengenaannya pajaknya itu berubah, maka jumlah pajaknya yang harus dibayarkan itu juga harus berubah. Contoh, dasar pengenaan pajaknya dia itu 5 juta, tapi tarif pajaknya adalah 10%, maka jumlah pajaknya dibayarkan adalah 500.000. Nah, selanjutnya dasar pengenaan pajaknya adalah 10 juta, tarif pajaknya adalah 10%, maka dia jumlah pajaknya adalah 1 juta. Dasar pengenaan pajaknya misalnya 15 juta, tarif pajaknya adalah 10%, maka dia jumlah pajaknya adalah 1.500.000 ya. Nah, selanjutnya dia misalnya dasar pengenaan pajaknya 20 juta, maka tarif pajak penghasilan di sini adalah 10%, maka dia terkena tarif jumlah pajaknya adalah 2 juta rupiah. Selanjutnya tarif progresif ya. Jadi tarif yang persentasenya semakin meningkat apabila jumlah dijadikan dasar pengenaannya itu meningkat ya. Misalnya dasar pengenaan pajaknya itu 5 juta, tarif pajaknya 10% dikalikan jumlah pajaknya, jadi maka hasilnya adalah Rp500.000. Misalnya dasar pengenaan pajaknya adalah 10 juta, maka tarif pajaknya adalah 11%-nya menjadi 1.100.000. Nah, terus selanjutnya 15 juta di tarif pajaknya adalah 12%, jadi dia jumlah pajaknya adalah 1.800.000. Terus ada yang 20 juta 13% ini dia, maka jumlah pajaknya adalah 2.600.000. Tarif progresif profesional itu tarif yang persentasenya pemungutannya itu semakin naik apabila jumlah yang menjadi dasarnya pengenaan pajaknya itu naik. Dikenaikan persentasenya tersebut tetap, dikenaikan marginnya itu tetap. Dia ada dasar pengenaan pajaknya 5 juta, tarif pajaknya adalah 10%-nya, dikenaikannya adalah 0. Terus misalnya yang dasar pengenaan pajaknya 10 juta, dia tarifnya pajaknya adalah 11%, maka dia kena kenaikan tarifnya adalah 1%. Terus adanya dasar pengenaan pajaknya itu sampai 15 juta, dia terus tarif pajaknya 12%, dia kena tarifnya adalah 1%. Terus di sini ada dasar pengenaan pajaknya 20%, tarifnya adalah 13% ya, maka dia kena kenaikan itu sampai 1%.
Selanjutnya tarif progresif, jadi tarif yang persentasenya semakin meningkat apabila jumlah yang dijadikan dasar itu meningkat, dari dasar pengenaannya, terus peningkatan prosentasenya itu juga akan meningkat. Terus ada dasar pengenaan pajaknya, terus ada 5 juta misalnya di sini ya, tarifnya sampai kena 10%, maka kenaikan tarifnya dia 5%. Terus di sini yang 20%, yang 10% ini ya, dia tarifnya adalah 11%, dia kenaikan tarifnya sampai 1%. Terus di dasar pengenaan pajaknya itu 15 juta, dia tarifnya adalah 12,5%, menjadi kenaikan tarifnya 1,5%. Terus dasar pengenaan pajaknya 20 juta, maka tarifnya adalah 15%, dari kenaikan tarifnya adalah 2,5%. Nah, terus tarif progresif, yaitu tarif yang persentasenya semakin meningkat apabila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak itu meningkat dan kenaikan persentasenya itu menurun dengan dasar pengenaan pajaknya itu seperti contoh ini ya. Dia dasar pengenaan pajaknya misalnya 5 juta, dia terkena tarif pajaknya itu adalah 10% ya, maka dia kenaikan tarifnya adalah 0. Nah, terus misalnya dasar pengenaan pajaknya 10 juta dengan tarifnya pajaknya ada 12,5%, maka dia kena tarifnya adalah 2,5%. Terus dasar pengenaan pajaknya 15 juta, maka dia kena tarif pajaknya 14,5%. Terus selanjutnya 2%-nya dari 15 juta itu dari mana? Dari tarif pajaknya adalah 14,5%. Nah, apabila dasar pengenaannya 20 juta, maka dia kena tarif pajaknya adalah 16%, menjadi kenaikan tarifnya adalah 1,5%. Nah, ini contohnya. Terus tarif degresif itu tarif yang persentasenya semakin menurun apabila jumlah yang dijadikan dasar pengenaannya atau pajaknya naik. Jadi misalnya dasar pengenaan pajaknya adalah 5 juta ya, maka dia tarifnya adalah 10%, jadi jumlah pajaknya adalah 500.000. Terus dasar pengenaan pajaknya ini 10 juta, tarifnya 8%, maka menjadi 900.000. 15 juta, 8%-nya menjadi 1.200.000. 20 juta, 7%-nya menjadi 1.400.000. Terus selanjutnya tarif degresif profesional, tarif yang persentasenya semakin menurun sesuai dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan selisih perubahan tarifnya tetap. Ya, itu dasar pengenaan pajaknya 20 juta, dia kena tarifnya sampai 30% ya, di jumlah pajaknya itu adalah 6 juta. Terus 30 juta, dia tarifnya 25%, menjadi jumlah pajaknya 7.500.000. Terus dasar pengenaan pajaknya itu misalnya 50 juta, menjadi tarifnya di sini adalah 20%, ya jumlah pajaknya 10 juta rupiah ya. Di sini ada 70 juta, tarif pajaknya 15%, dia menjadi 10.500.000. Terus selanjutnya di sini ada tarif degresif progresif ya. Itu tarif yang persentasenya semakin menurun ya, sesuai dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan selisih perubahan tarifnya yang semakin meningkat. Jadi misalnya dasar pengenaan pajaknya 20 juta, maka dia terkena tarifnya di sini 40% ya misalnya ya. Dia itu jumlah pajaknya dibayarkan itu adalah 8 juta rupiah. Terus dasar pengenaan pajaknya 30 juta ini, dia terkena tarifnya adalah 35%, maka dia terkena pajaknya adalah 10.500.000. Terus yang ini 10 juta 50 juta, dia kena tarif pajaknya 25%, maka dia kena jumlah pajaknya di sini
12.500.000 ya. Terus yang dasar pengenaan pajaknya 70 juta, tarifnya adalah 10%, dia jumlah pajaknya adalah 7 juta rupiah. Baik, selanjutnya tarif degresif yaitu tarif yang persentasenya itu semakin menurun ya, sesuai dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, selisih perubahan tarifnya semakin menurun. Di dasar pengenaan pajaknya misalnya 20 juta, tarif pajaknya 40%, dari jumlah pajaknya adalah 8 juta. Terus yang 30 juta, terus tarif pajaknya 25%-nya menjadi 7.500.000. Yang dasar pengenaan pajaknya 50 juta menjadi 15% menjadi 7.500.000. Yang 70 juta karena tarif pajaknya 10% menjadi 7 juta ya. Baik, selanjutnya demikian dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu dalam pertemuan hari ini, pertemuan yang ke-11. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Itu tadi adalah PPh pasal 26 dan tarif pajak PPh ya. Materi tadi ya, yang tadi PPh pasal 26 itu apabila kita tarifnya dikalikan dari 20% ya, dari penghasilan bruto ya. Tapi kalau penghasilan itu berbeda-beda tarifnya ya, itu yang tadi sudah jelaskan, tarifnya berbeda-beda jenisnya ya. Tapi kan ditanyakan mungkin. Ada yang mau ditanyakan dalam pertemuan hari ini, pertemuan yang ke-11? Apabila tidak ada pertanyaan, saya mengucapkan terima kasih Mbak Ulan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya pertemuan ke-11 hari ini. Kita istirahat dulu. Kita istirahat 10 menit, nanti kita lanjut ke pertemuan yang ke-12. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.